Oke, balik lagi bersama gua di channel FGA Kreatif. Seperti biasa, gua akan berbagi tutorial vektor untuk di Android. Kali ini gua sedikit improvisasi, yaitu di bagian bannya. Nah, buat kalian yang penasaran gimana sih cara improvisasi untuk di bagian ban? Nah, buat kalian yang penasaran, silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Let's go ke videonya. Seperti biasa, kita buka dulu aplikasi Infinity Design, kemudian export, dan pertama buat dulu projectnya. Setelah buat project untuk canvas seperti biasa 100x100 dan import saja gambar yang sudah kalian siapkan di galeri. Setelah itu kalian bisa klik yang namanya Zplug ya, yang seperti tadi. Kemudian kalian bisa fullkan dulu untuk di bagian objeknya, yaitu opasitasnya. Kemudian di sini kita pilih yang namanya pen tools atau pena. Setelah itu kalian bisa langsung pilih aja. Di sini tersedia ballpoint pen dan masih banyak lagi untuk kuas-kuasnya. Dan seperti biasa kalau untuk mobil yaitu pakai ballpoint pen saja. Kemudian setting untuk ukurannya. Untuk ukuran di sini gua menggunakan ukuran seperti yang kemarin, yaitu ukuran kalau nggak salah 1 ya. Yang kemarin juga 1, yang sekarang juga 1. Kemudian di sini gua akan improvisasi. Nah, untuk improvisasi tersebut di sini gue mencoba membuat hal-hal yang sangat-sangat apa ya, yang mungkin banyak orang yang belum tahu cara pembuatan, yang misalkan bannya dibikin gede dan lain-lain. Dan di sini gue mencoba membuat hal tersebut. Nah, seperti biasa kita sesuaikan dulu bagian ban depan dan juga ban belakangnya. Di sini pembuatan untuk bagian velgnya dulu. Karena kenapa? Karena di sini kita akan improvisasi, jadi kita mulai dulu dari bagian bannya tersebut. Kemudian kita seperti biasa dimulai dari bagian pinggiran. Kita tracingkan saja ke bagian keseluruhan dari pinggiran mobil Porsche ini, karena kebetulan yang gua gambar ini adalah mobil Porsche. Nah, setelah itu kalian bisa langsung pokoknya tracingkan saja sampai beres seperti ini. Setelah itu kalian langsung klik centang saja. Nah, gimana sih untuk bagian detailing dari hal-hal kecil lainnya lagi? Yaitu langsung aja kita bikinkan untuk di bagian bannya dulu, karena bannya improvisasi, jadi kita improve juga untuk di bagian bannya sampai seperti ini nih ya. Pokoknya dibikin sampai bener-bener jadi saja. Nah, karena kalau untuk proses di bagian kendaraan, yaitu yang paling membutuhkan adalah di bagian line artnya. Jadi kalian detailing saja dulu untuk ke bagian keseluruhan dari line art si kendaraan tersebut, dimulai dari depan, belakang, pokoknya bagian keseluruhan dari si mobil yang sedang kalian gambar itu. Pokoknya bikin line art, jangan sampai ada bagian yang kelewat. Apapun itu, dimanapun itu, dan bentuknya gimana pun itu, kita harus tracing sedemikian mirip mungkin. Dan di next tutorialnya gua akan coba kasih timelapse untuk aplikasi yang seperti kemarin, yang seperti Cristiano Ronaldo, karena gua udah mempersiapkan aplikasi itu untuk kalian juga. Jadi gua di sini mencoba dua jenis aplikasi, yang satu vektor, yang satu bitmap atau bisa disebut pixel juga, yang sering dikenal di kalangan orang-orang vektor atau di keluarga Infinity Design itu disebutnya pixel art. Nah, jadi gua juga akan praktekkan di aplikasi tersebut, karena kebetulan aplikasi itu sudah menyediakan video playbacknya, jadi ya lumayan gampang lah buat kalian mengikuti apa yang gua gambar lah. Nah, masih di bagian line art, pokoknya kalian harus di fullkan saja ke bagian keseluruhan dari line art si mobil tersebut. Dan kita akan langsung next ke bagian combine atau di bagian gabungkan dari line art si mobil ini. Ini untuk udah masuk ke bagian tahap akhir dari line art ya. Ini seperti misal kalian ini udah beres, kalian tinggal klik tombol yang gabungkan. Nah, tapi di sini ada bagian yang belum gua crop ya. Jadi gua cropin dulu seperti ini ya. Pokoknya crop dulu bagian yang diperlukan untuk dipotong, memang harus dipotong. Kemudian kalian select tools dan pilih semua. Setelah itu kalian cari yang namanya gabungkan. Untuk gabungkannya seperti biasa pilih yang urutan kedua. Nah, setelah dicentang yang urutan kedua, nanti hasilnya akan seperti ini. Pokoknya kalian bisa perhatikan ya, kalau misalkan line artnya ada yang dipotong dulu, nanti hasilnya ada bolong-bolong seperti ini. Tapi jangan khawatir, karena
kita bisa langsung akalin dengan menggunakan yang namanya lazy plus lasso. Pokoknya tracing ke bagian yang bolong semuanya, kemudian select all kembali. Setelah itu cari yang namanya gabungkan. Nah, setelah digabungkan, pokoknya gabungkan keseluruhan, kemudian pilih yang urutan kedua. Pokoknya digabungkan dan ya seperti itulah. Kemudian di sini untuk bagian coloring. Untuk bagian coloring ini kalian bisa perhatikan di bagian layarnya. Seperti langkah yang kemarin, diduplikat, kemudian pilih semua, pilih line art, kemudian hapus. Untuk di layar keduanya yaitu pilih line artnya kemudian hapus. Itu berfungsi untuk memisahkan dua warna, bukan dua warna ya, memisahkan antara warna dan juga line art. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Untuk bagian velg kita simpan saja di akhir video, dan buat kalian yang kepo hanya untuk bagian velgnya, kalian bisa langsung ke bagian akhir video. Nah, sebelum lanjut ke bagian proses shading, buat bagian yang tidak diperlukan kita bisa sembunyikan saja dulu. Kemudian jangan lupa kita select all kemudian gabungkan. Tapi untuk digabungkan itu hanya berlaku di bagian body ya. Jadi untuk bagian lain tidak perlu menggunakan cara yang digabungkan, karena kalau misalkan ada berbeda warna ya, kemudian kita gabungkan, nanti warnanya akan sama semua. Dan kalau misalnya lampu dan velg dan gitu kan pasti berbeda warna. Nanti kalau digabungkan hasil warnanya akan sama. Jadi untuk tools gabungkan itu hanya berlaku di bagian body. Nah, untuk di bagian body tersebut, karena kita bisa menggunakan yang namanya duplikat, kemudian gabungkan dan pilih-pilih lagi ya. Kalian bisa cobalah satu persatu ke bagian mana yang kalian perlukan di bagian gabungkannya. Nah, untuk bagian shading ini kalian bisa perhatikan bagian mana saja yang biasanya gua shadingkan. Ya tentunya untuk bagian shading itu atau bagian bayangan itu ya tentunya warna gelap. Dan kalian bisa sesuaikan juga untuk di bagian warna gelap itu di bagian keseluruhan dari si kendaraan yang sedang kalian gambar ini. Nah, kalian bisa pilih, kemudian bisa di segmen atau bisa digabungkan seperti yang biasa gua lakukan. Kalau misalkan bagiannya ketika di segmen itu ada bagian yang terhapus, kita bisa gunakan yang namanya duplikat kemudian gabungkan. Jangan lupa duplikat itu bagian warna dasarnya ya. Nah, setelah beres di bagian yang namanya shading, nanti kalian bisa langsung saja lanjut ke bagian yang namanya highlight ataupun bagian pencahayaan lah. Untuk bagian pencahayaan itu kalian bisa sesuaikan juga. Tapi di sini sebelum lanjut ke bagian pencahayaan, alangkah baiknya kalian cek juga misalkan ini butuh berapa warna sih untuk di bagian shading itu, karena tergantung dari warna kendaraannya juga. Misalkan kalau warna hitam itu tidak menggunakan shading, kalian langsung saja loncat ke step yang namanya lighting. Kemudian kalau mobilnya berwarna cerah atau warna putih dan lain-lain, itu kalian bisa step shadingnya aja yang dikerjakan, untuk lightingnya itu tidak perlu. Jadi itu juga tergantung dari pengambilan warna dasar yang kalian ambil ya. Tapi kalau untuk bagian warna mobil warna merah, kemudian kuning, biru dan warna lainnya itu harus menggunakan kedua step tersebut, yaitu shading dan juga highlight atau lighting. Nah, untuk di bagian shading kalau misalkan sudah beres, kalian bisa langsung saja ke bagian highlight ataupun di bagian pencahayaan ya. Untuk di bagian pencahayaan kalian bisa ikutin saja di bagian mana saja sih yang biasanya diperlukan ya. Tentunya di bagian yang terdapat di gambarnya itu berwarna cerah ataupun berwarna terang. Pokoknya kalian tersingkat saja. Itu untuk proses tracingnya, kalian ikutin saja dari bentuk cahaya yang masuk ke mobil tersebut. Jadi nah seperti yang gua gambarkan lah untuk di bagian pencahayaan itu, kalian tinggal tracingkan saja karena mudah sekali. Ini menggunakan teknik yang namanya pen tool, itu sangat memudahkan kita sekali. Kemudian untuk penyesuaian warna kalian bisa sesuaikan lagi. Kalau misalkan kalian udah beres di satu warna, kalian sesuaikan saja. Nah, kemudian ada juga cara yang lain ya, yang biasanya digunakan orang-orang juga di bagian vektor wajah ataupun vektor kendaraan, yaitu menggunakan yang namanya gradasi ataupun gradien. Nah, tapi sebelum ke step gradien, alangkah baiknya kalian tracingkan saja ke bagian warna dari keseluruhan si highlight. Karena untuk di bagian
gradient ataupun gradasi biasanya gua hanya menggunakan di bagian highlightnya saja supaya si mobil lebih terlihat 3D dan lebih apa ya bisa disebutnya, lebih enak untuk dilihat lah. Nah, jangan lupa untuk di bagian highlight itu pokoknya di highlight ke bagian keseluruhan lah dari si mobil tersebut. Nah, dan sampai ke proses highlight. Di sini gua akan mencontohkan, itu kalian gunakan tools gradasi, kemudian warna satu ke warna yang paling terang atau warna highlight, warna yang satunya lagi ke warna dasar. Jadi penggabungan antara dua warna, warna terang dan juga warna dasar lah. Kemudian kalian sesuaikan saja sesuai dengan mobil yang sedang kalian gambar atau sesuai dengan pencahayaan lah. Jadi pencahayaannya itu kalian bisa ikutin saja. Misal bagian kanan itu gelap, bagian kiri terang, ya berarti warna highlightnya itu harus di bagian kiri dan warna kanan itu ke bagian warna dasar. Atau kalian bisa opasitaskan saja, dikasih opasitas 0. Jadi yang digunakan itu yang berfungsi hanya satu warna, yaitu warna highlightnya saja, karena warna satu kalau opasitas 0 berarti kan tanpa warna ataupun transparan. Nah, karena banyak sekali cara untuk di bagian highlight itu atau di bagian pemrosesan untuk si bagian body ini, jadi kalian bisa perhatikan lah gua bermain di bagian layar yang mana saja, karena jujur gua di sini untuk bagian body itu menggunakan 3 layer yang diduplikat lah. Jadi kalian bisa duplikat dulu untuk bagian bodinya lah. Jadi bagian coloring untuk body itu diduplikat. Setelah diduplikat, pokoknya duplikat jadi berapapun itu tergantung dari kebutuhan kalian. Kalau misalkan kalian menggunakan warna yang sangat banyak, itu bisa kalian duplikat sampai 4 lapisan. Karena kenapa? Karena gua biasanya menggunakan gradient itu nggak hanya di satu warna saja, kadang di 3 warna ataupun 4 warna. Biasanya gua gradient ataupun gua gradasi. Yang digradasi itu di sini kan gua menggunakan 2 lapisan untuk di bagian highlight. Jadi warna yang lainnya juga itu gua biasanya digradasi juga ya. Jadi seperti langkah pertama tadi, gradasi ke warna dasar ataupun gradasi ke tanpa warna ataupun ke warna transparan. Ya, seperti itulah kurang lebih, pokoknya seperti itu. Kemudian kalau untuk di bagian highlight yang kedua ataupun finishing untuk di bagian body, yaitu ya gua tersingkan ke bagian yang paling terang dari si body mobil tersebut, tidak serta-merta ke bagian keseluruhan ya. Jadi kita hanya bermain di poin-poin pentingnya saja, kayak misalkan oh ini nih yang bagian paling terang, gua tracingkan untuk warna yang terakhir atau highlight yang terakhir. Karena kalau untuk di bagian shading itu ya, kalau di awal ya shading itu tidak usah menggunakan gradasi, ataupun kalian kalau mau pakai gradasi juga ya gak apa-apa sih, tergantung dari selera. Di sini udah untuk di bagian body. Nah, kalau supaya di bagian layar itu tidak terlalu banyak, bisa digabungkan saja. Kemudian next step ke bagian aksesoris lainnya, kayak misalkan frame dari kaca mobilnya, kemudian spion dan lain-lain, itu gua menggunakan shading hanya 1 atau 3 warna ya. Ya, untuk shading kita gunakan 1, kemudian warna dasar dan juga highlight ataupun di bagian pencahayaan. Jadi gua hanya menggunakan 3 warna, shading, warna dasar, dan highlight. Itu cuma 3 kalau untuk di bagian aksesoris. Dan mungkin kalian akan bertanya, bang, kenapa kok cuma 2 warna yang dipakai untuk di bagian aksesoris? Karena kalau misalkan terlalu banyak warna itu akan percuma ya jadinya. Karena yang paling eye catching dari vektor kendaraan itu ya di bagian body dan juga di bagian velgnya itu. Dan tergantung dari selera kalian saja lah, gimana sih kalian sukanya detail ataupun kalian sukanya yang simple atau ya hanya mirip saja, ya terserah kalian.
Karena biasanya kalau gua ya semi bisa disebutnya semi detail ya. Jadi ada bagian yang detail, ada yang bagian yang enggak juga. Ya contohnya seperti bagian body itu kan gua agak di detailing. Kemudian untuk bagian aksesoris lain kan gua menggunakan yang simple saja, yaitu 3 warna saja itu sudah cukup. Kalau misalkan kalian mau bermain dengan banyak warna itu semakin bagus ya. Bukannya melarang kalian membuat yang banyak warna ataupun banyak variasi lah. Ya gue jujur nggak melarang, tapi karena kalau gue lebih suka ke semi detailing, yang penting si mobil itu kelihatan ya bentuk mobil. Jadi gue hanya menggunakan 3 warna untuk bagian keseluruhan aksesoris, terkecuali bagian velg. Karena kalau untuk bagian velg itu ya, jujur ya, itu bagian yang paling dilihat ya. Pertama bagian body, kemudian kedua di bagian velg. Jadi usahakan untuk bagian velg itu kita harus bikin sebagus mungkin. Nah di sini untuk aksesoris lainnya kayak misalkan ini wiper untuk di bagian kaca, kemudian ada apalagi ya, pokoknya bagian-bagian lampu dan lain-lain. Biasanya gue langsung tracingkan juga ya. Kalian tergantung menempatkan layarnya di bagian mana. Misalkan bagian kaca, lampu dan lain-lain itu satu layar ya, kalian kerjakan dalam satu waktu yang sama. Berarti habis frame kaca ke bagian spion, habis spion ke bagian wiper, misalkan kalau misalkan disimpan dalam satu layar. Karena kalau gua ya selalu menyesuaikan, misalkan bagian yang tidak menabrak ya gua sekaligus dibikin dalam satu layar. Misalkan di sini nih untuk di bagian lampu kemudian bagian kaca mobil kan itu tidak bertabrakan ya. Jadi ketika kita menggunakan step shading ataupun step highlight itu tidak mengganggu bagian yang lainnya. Nah berbicara untuk di bagian lampu ya, kalau untuk di bagian lampu itu kalian bisa menyesuaikan juga. Dan tentunya kalau untuk bagian lampu itu seperti biasa gua duplikat bagian warna dasar, kemudian gua kasih opasitas yang di kisaran 15-an lah untuk layer pertama atau untuk lapisan pertama. Terus untuk lapisan keduanya berapa bang? Nah di sini biasanya gue menyesuaikan lagi. Misalkan gue bermain di angka 25 ataupun 30, karena kalau 40 itu terlalu putih ya. Jadi bagian dalam yang kita shading ataupun yang kita highlight itu tidak terlalu kelihatan ya. Jadi alangkah baiknya ya kalian bermain di angka 25 atau 30 untuk lapisan yang kedua. Nah kalau untuk di bagian lampu ya tidak ada detailing lainnya, kalian tinggal ikutin saja. Karena kalau misalkan gua kasih ini untuk bagian lampu harus seperti ini ya kan, lampu mobil itu berbeda-beda ya. Jadi gimana ya cara kasih taunya ya, agak susah juga ya. Pokoknya kalian tracingkan saja semirip mungkin dengan lampu yang sedang kalian tracing. Nah di sini seperti yang gue bilang tadi, gue duplikat warna dasarnya, kemudian gue kasih opasitas 15. Nah untuk lapisan yang keduanya gue kasih 25, karena itu supaya lebih kelihatan ada mika lampu lah pokoknya. Karena kan kalau lampu gak mungkin ya gak pakai mika ataupun gak pakai tutup buat lampu depan, karena ya pastinya akan konslet kalau kena air hujan ataupun ketika dimandiin. Jadi ya kalian kasih yang namanya mika dari lampu si mobilnya ya. Untuk cara memberikan efek dari mikanya ya menggunakan warna putih yang di opasitas. Sama halnya seperti vektor orang yang menggunakan kacamata, supaya kacamatanya lebih terlihat ada kacanya ya kita menggunakan warna putih yang dikasih opasitas ataupun warna hitam yang diopasitaskan. Karena sekarang kan ada juga kacamata hitam, ada kacamata yang fotokromik yang gitulah. Jadi yang masih kelihatan mata tetapi gelap. Nah, next di sini untuk kunci di bagian velg. Nah, mungkin kalian banyak yang belum paham, bang gimana sih kok bisa mirip bagian velgnya meskipun kita improvisasi? Ya caranya kita tracingkan bagian original dari si mobilnya, atau kalian bisa menggunakan cara yang next video gua kasih tahu di aplikasi yang berbeda. Tapi untuk pengeditannya ya sama aja, kita tracingkan saja. Nah di sini masih gua bilang di vektor kali ini
kalian bisa menggunakan cara yang seperti kali ini gua lakukan, yaitu tracingkan bagian original dari gambar. Pokoknya kalian tracingkan semirip mungkin, sedetail mungkin lah, sesuai dengan si vektor yang sedang kita gambar lah, entah dari warna ataupun dari apapun itu. Pokoknya kita harus dimiripkan sedemikian rupa, semirip-mirip banget lah pokoknya, dari warna, bentuk, dan lain-lain. Kemudian bang, gimana sih untuk progres akhirnya kok bisa pas dengan si frame atau si pas dengan line art yang kita buat di awal yang lebih gede dari originalnya? Nih di sini gua akan kasih tahu caranya, ya seperti ini. Nah, setelah masuk ke bagian tahap akhir dari pembuatan vektor dari velg yang kita gambar, kalian bisa menggunakan yang namanya select tools. Nah, untuk select tools itu kalian selectkan saja ke bagian velg depan dulu ya, pokoknya ke bagian velg. Kemudian kalian pilih yang urutan keempat lah, 1 2 3 4 ya, urutan keempat. Kemudian kita drag-dragkan dan kita paskan ke bagian line art yang kita bikin di awal. Nah, seperti itu untuk bagian depan. Kemudian untuk bagian belakang juga menggunakan cara yang sama, tapi kita bikin sesuaikan dulu dengan bentuk yang kita bikin buat line artnya. Nah, pokoknya kalian dipaskan saja, tinggal tarik ujung-ujungnya saja, dan setelah pas nanti hasilnya ya perfect lah, sesuai dengan bentuk atau sesuai dengan gambar velg aslinya. Setelah itu finishing untuk di bagian bayangan, kalian bisa menggunakan cara simple, yaitu warna hitam, kemudian menggunakan yang namanya tools ellipse ataupun lingkaran. Kalian sesuaikan saja dengan bentuk mobilnya. Setelah disesuaikan, dan untuk lebar dan juga panjangnya disesuaikan, pokoknya disesuaikan dengan bentuk mobilnya sajalah. Nah, kurang lebih ya seperti ini untuk di bagian bayangannya. Kalau misalkan kurang puas ya kalian tinggal improve saja dikit. Nah, sekian untuk tutorial vektor mobil kali ini. Ini yang sudah improvisasi di bagian ban, jadi kalian bolehlah kalau misalkan mau menambahkan untuk di bagian atau untuk modifikasi mobil ataupun untuk t-shirt kalian yang komunitas mobil, kalian bisa menggunakan cara yang seperti ini. Atau kalian misalkan open commission, kalian bisa menggunakan cara yang seperti ini, misalkan custom mobil dengan lucu-lucuan lah dan lain-lain. Kalian bisa menggunakan cara yang gua gunakan. Dan terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan follow IG gua di @fgh_kreatif. Untuk TikTok juga ada fgh_kreatif. Dan kemudian untuk hasil akhir ada di akhir video ini. Terima kasih dan see you di next tutorial.